udah nanya sama kamu, udah nggak apa-apa. Oke, intinya adalah sekarang kamu tidak pernah melakukan hubungan suami istri kepada wanita yang saat ini kamu katakan calon istrimu. Dan jika kamu melanggar sumpahmu sendiri, saya percaya dengan Karmayanto, karena kita itu ada kakang kawah adi ari-ari, kita ada yang menjaga. Kamu boleh bersumpah pada saya, tapi hanya kamu yang tahu dan hatimu yang tahu, saya percaya. Dan yang kedua, kamu katakan bahwa istrimu ada laki-laki lain datang ke Hong Kong bersamanya. Oke, sebenarnya rumah tangga kalian itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, itu urusan kalian berdua. Tapi saya cuma pesan satu aja. Jika di suatu hari anakmu tahu tentang hal ini, pasti anakmu bisa stres dan depresi. Kalian sebagai orang tua, kalian boleh cerai, kamu boleh cari istri baru, dia boleh cari suami baru, tapi anakmu tidak bisa mencari penggantimu, dan anakmu juga tidak bisa mencari pengganti dia. Iya, saya tahu itu. Nggak, makanya saya cuma ingin bilang, yang penting saya tanggung jawab ke anak tetap itu. Oke. Tanggung jawab saya. Oke, saya hargai ya, karena saya tidak bisa menghakimi karena saya nggak kenal kamu, saya juga nggak kenal istrimu. Saya cuman menanyakan, saya sebagai perempuan nih, karena saya dulu itu punya suami yang selingkuh sama TKW saya, pembantu saya sendiri. Saya pernah mantan suami, pakai baju couple, dia bilang tidak pernah melakukan apapun, tapi saat mereka kepergok, mereka tidak bisa menghindar. Karena yang saya tahu, laki-laki dan perempuan kalau sudah dewasa tidak mungkin cuma ciuman saja. Saya minta maaf, saya orang dewasa, saya bukan anak kecil. Maaf nih sebelumnya ya, saya sama mantan istri saya juga. Saya juga tahu agama, Miss. Saya juga tahu batasan, Miss. Saya sama mantan istri saya nggak ada pacaran, Miss. Nggak ada sebulan saya nikah sama dia. Aku kira dia kan tertipu katanya. Sama saya kan katanya tertipu. Saya juga sama, saya juga tertipu dengan pakaian yang syar'inya itu. Maksudnya? Ya iya, dia kan bilang ke Miss kan waktu itu, dia tertipu dengan penampilan saya. Dia kira backgroundnya bagus kan. Iya kan. Nah, saya juga tertipu gitu. Oke. Yang kukira bisa menghargai seorang suami layaknya sebagai tuntunan yang agama sebut, mana gitu. Dia bilang pedomannya ya tergantung imam katanya. Oke. Apalagi ditambah kayak gini. Apa dia selalu bilangnya kamu laki-laki nyesel nikah sama kamu katanya, hidupnya jadi susah sengsara. Oke, kalau boleh saya 50.000 sehari dapat apa katanya. Oke, yang saya petik dari kata-kata kamu adalah saat kamu tidak dihargai oleh istrimu, maka kamu merasa bahwa ngapain sih bareng sama dia, bener nggak? Saya bisa mengalah saudara setahun 2 tahun, ini 4 tahun Miss, saya selalu ngalah sama dia Miss, selalu diinjek-injek terus sama dia Miss. Makanya intinya adalah kamu tidak kuat bertahan bersama istrimu karena kamu merasa tidak dihargai oleh istrimu, benar atau tidak? Iya betul. Oke. Apalagi menyangkut pautan keluarga saya. Siap. Kamu nggak terima? Orang tua saya. Oke. Intinya adalah karena yang saya petik ada satu hal, kenapa saya selalu mengingatkan teman-teman yang ada di luar negeri bahwa kadang-kadang kita saat perempuan itu saat tahu mencari uang, kadang-kadang kita itu lupa diri bahwa laki-laki bagaimanapun minta dihargai. Jadi tidak. Saya minta maaf, bukan saya membela laki-laki ya. Intinya adalah laki-laki juga punya harga diri walaupun dia tidak bekerja. Tapi kalau kamu tidak menghargai dan merendahkan, laki-laki tersebut akan pergi darimu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya minta maaf buat kamu laki-laki. Satu hal,
Laki-laki kalau bisa cari uang itu beda. Saat sedikit tidak dihargai oleh perempuan, mereka langsung jepat, langsung pergi mencari tempat lain yang lebih nyaman. Maaf Miss, maaf. Kalau soal itu dulu aku waktu di rumah udah ngomong, jangan sering kayak begitu. Nanti kalau suatu saat saya capek dengan tingkah lakumu kayak begitu. Berarti kan benar kan? Berarti benar kan? Waktu di Indonesia kamu tidak bisa melakukan apapun. Tapi saat kamu ke luar negeri kamu langsung menalak dia. Karena kamu sudah punya kekuatan. Bukan Miss. Kenapa? Miss. Bukan. Kenapa? Waktu di Indo sudah saya jelasin. Jangan kayak begini terus Aku kepengen tuh rumah tangga tuh paling support, paling syukur, ayo gitu. Gimana? Ngerti? Maksudnya adalah gitu. Kamu tidak memutuskan hubungan itu karena posisimu ada di Indonesia. Tapi setelah kamu nyampe di Taiwan, kamu menalak dia. Berarti kan sebenarnya kamu menghimpun kekuatan, kamu menunggu kekuatan itu untuk menjadi bom waktu kapanpun bisa meledak. Jika istrimu tidak berubah, sebentar. Jika istrimu tidak berubah, maka kamu akan meninggalkan dia. Boleh saya bilang seperti itu? Kenapa saya meninggalkan dia? Karena dia udah menyangkut pautan keluarga saya, gitu loh. Iya, ya makanya saya bilang tadi, sebenarnya luka itu dari Indonesia kan? Benar tidak? Iya loh. Oke, jadi luka itu dari Indonesia, karena itu kamu berangkat ke Taiwan dengan membawa 1 juta dendam. Boleh dong saya bilang seperti itu? Karena kamu belum setengah tahun, kamu sudah menalak istrimu. Sebelum setengah tahun, setelah kamu lunasi utangmu pada istrimu, kamu menalak istrimu. Boleh saya bilang seperti itu? Benar seperti itu? Aku di Indo udah pernah bilang sama dia kayak begitu. Ngerti? Maksudnya kan cuma bilang saja, tapi kan kamu nggak nalak. Saya udah ngancem dia. Bukan, sebentar. Kan kamu ngancem, sebentar Mas. Bentar. Kamu ngancem, tapi kamu nggak nalak. Saya ngancem, tapi saya bilang, kalau kamu tetap kayak begini, hari ini juga nanti saya bakal tak ceraiin kamu. Aku ngomong gitu sama dia. Gini ya Mas ya? Bilang cerai itu udah 2 kali, di Indo sama yang di sini. Oh, oke. Jadi kamu sudah terbiasa ngomong tentang perceraian sejak di Indonesia? Bukan. Di Indonesia tuh perkaranya sakit hatiku Miss, sakit banget ini Miss. Kenapa sakitnya? Effort segede effort apa saya ke dia nggak ada balasan effort ke saya Miss. Kamu merasa capek dengan keadaan? Sebelah Mas, saya capek Mas. Oke. Apalagi dengan ucapannya dia yang pedes banget Miss. Aku nggak punya hak untuk ngasuh anakku sendiri. Saya minta maaf ya, saya perempuan ya. Saya minta maaf. Jika saya bercerai dengan suami saya, maka saya akan mempertahankan anak saya. Iya, boleh, Miss boleh kayak begitu. Emang saya nggak punya hak untuk ibarat saya mau main sama anak, saya mau bercanda sama anak, saya mau tahu kabar anak. Oke. Saya nih, Miss, sampai detik ini saya telepon Miss ini semenjak dia viral di TikToknya Miss. Anak saya tuh nggak ada telepon sama saya, segala macam nggak ada Miss. Karena keluarga dia males ribut sama dia. Mantan istri saya tuh males ribut. Dia tuh orangnya keras kepala. Kemauannya dia A ya harus A, B ya harus B gitu. Nggak ada yang berani. Sampai detik ini nih Miss. Dihubungin susah, ditelepon susah, dan di WA cuma dibaca doang. Saya minta maaf ya Mas ya, karena perempuan biasanya egonya lebih tinggi, khususnya perempuan yang sudah melahirkan. Mereka itu tantrum Mas. Mereka itu punya kehidupan yang berbeda. Saya minta maaf, saya perempuan. Saat saya habis melahirkan anak
saya tuh jadi songong, jahat, keras kepala. Jadi seorang perempuan yang telah melahirkan anak, saya minta maaf, biasanya gampang tersinggung, gampang sekali terluka. Apalagi sebentar, kamu di Taiwan belum 1 tahun, kamu sudah mendapatkan pengganti. Dan kamu tampil... Saya belum mendapatkan, saya nalak dia bulan 4. Dan saya baru-baru kenal. Sebentar, saya kan ngomong 1 tahun toh. Saya bilang, kamu di Taiwan belum 1 tahun, kamu bisa mendapatkan pengganti. Kan saya bilang itu, saya nggak bilang kamu berapa bulan mendapatkan pengganti. Kan saya bilang, kamu belum 1 tahun di Taiwan, kamu sudah punya perempuan lain. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan anakmu, saya tantang kamu, tinggalkan perempuan itu demi anakmu. Berani nggak? Maaf, Miss. Saya capek dengan... Bukan, saya tidak menyuruh kamu bersama istrimu. Saya tidak menyuruh kamu. Saya nanya sama kamu. Saya tantang kamu tinggalin perempuan itu demi anakmu. Berani nggak? Wes, itu aja. Saya nggak nyuruh kamu balikan sama istrimu. Saya tidak menyuruh. Kan kamu bilang alasannya demi anakmu. Bener nggak? Kamu mulai tadi mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan menemuin anakmu karena istrimu keras kepala, keras ini nih. Saya tantang kamu, tinggalkan wanitamu demi anakmu. Karena laki-laki tidak akan pernah meninggalkan perempuannya demi anak. Tapi ibu akan meninggalkan laki-laki demi anak. Saya tantang kamu, berani nggak kamu meninggalkan perempuan demi anakmu? Oh siap, Miss. Siap. Oke, buktikan sama saya. Saya akan tunjukkan pada orang di dunia luar sana bahwa laki-laki juga berani hidup sendiri tanpa perempuan demi anak. Siap ya saya, Miss. Oke, kita buktikan. Saya simpen nomor sampean. Saya simpen nomor sampean. Simpen aja, Miss. Ha-ha. Simpen aja, Miss. Simpen. Saya akan menjadi bangga nih, karena ayah saya rela meninggalkan siapapun demi saya. Dan sampai detik ini, ayah saya sudah tidak ada. Dia berkata, seandainya dia bercerai dengan istrinya, yang dia minta cuma 1, ambil semua harta saya, tapi jangan ambil anak saya. Karena itu saya bilang sama kamu, jika alasanmu karena anakmu, bisa nggak kamu tinggalkan perempuan itu? Bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Karena yang saya tahu nih, laki-laki, saya tidak bisa ngomong semua laki-laki, tapi yang saya tahu, laki-laki tidak bisa meninggalkan perempuan demi anaknya. Tapi perempuan akan membangun masa depannya bersama anaknya tanpa laki-laki. Oke, kita buktikan aja dan sampai nomornya saya simpan. Ya? Siap, Miss. Siap, saya tunggu 1 tahun ke depan. Saya ingin bukti bahwa setelah kamu tidak bersama perempuan, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu sama dengan perempuan yang lain bisa membangun masa depan anakmu? Itu yang paling penting. Saya nggak peduli istrimu menjatuhkanmu. Saya nggak peduli istrimu menjatuhkan keluargamu. Tapi saya hanya peduli kamu menjaga masa depan anakmu. Saya di sini itu untuk masa depan anak, Miss. Iya, karena itu saya butuh bukti. Tapi jika kamu di situ belum 1 tahun dan kamu punya wanita lain, jangan ceritakan sama saya bahwa hidupmu itu untuk anakmu. Karena kamu saat bersama perempuan lain hamil dan punya anak, cintamu sudah terbagi. Cintamu nggak akan sepenuh hati pada anakmu pertama. Karena itu saya butuh kata-kata itu. Sanggupkah kamu meninggalkan perempuan itu demi anakmu, bukan demi istrimu, demi anakmu? Kalau demi anak saya sanggup. Oke, siap. Kita buktikan aja. Saya simpan nomor Saya kamu. tidak akan, tapi 1, Miss. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah balik lagi sama mantan istri saya. Saya minta maaf, Mas. Itu adalah janji manusia. Janji Tuhan. Apa yang sudah disatukan dengan Tuhan, dengan restu Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Saat engkau membenci istrimu sampai ke langit ke-7, tapi saat istrimu melakukan yang terbaik dalam hidupnya, Tuhan akan membalikkan matamu. Tuhan akan membalikkan kata-katamu. Dan jangan sampai engkau menjilat lidah air liur yang keluar darimu. Karena itu pesan saya buat suami istri, jangan saling menjelekkan satu sama lain. Karena kita tidak tahu masa depan kita. Ingat pesan saya itu aja. Kamu boleh benci dia,
tapi jangan pernah ceritakan aibnya pada orang lain. Nah, saya emang nggak pernah ngasih tahu aib saya. Aib dia tuh nggak pernah saya ceritakan, Miss. Oke, nggak apa-apa, kan sudah terjadi. Kedepannya, saya bilang kedepannya. Ya. Iya. Intinya adalah saya simpen nomormu, saya butuh bukti, bukan janji. Maka saya sendiri akan merasa bangga. Karena ternyata yang saya katakan adalah bukan hanya ayah saya yang mencintai anak-anaknya. Karena ayah saya selalu bilang sama ibu saya, saat ibu saya minta cerai, ayah saya selalu bilang, ambil harta saya, tapi jangan ambil anak saya. Karena itu saya bilang, tidak ada laki-laki yang akan mengatakan itu. Karena ibu saya pernah bilang, jika saya cerai dengan ayahmu, ayahmu akan bersama wanita lain. Tapi ayah saya mengatakan tidak. Sampai hari ini beliau tidak cerai. Akhirnya ayah saya meninggal dunia. Paham ya? Paham. Ya wes. Terima kasih. Makasih ya, Miss. Yuk. Teman-teman, karena saya nggak paham tentang rumah tangga orang ya. Karena saya sendiri pernah menikah bercerai dengan suami saya, bukan hanya sekali 2 kali ya. Saya menikah dengan suami yang sama 3 kali. Saya merasakan bahwa hidup ini tidak sesimpel itu. Saya tidak ingin ikut campur masalah pribadi orang lain, karena itu di luar ranah saya. Dan kebetulan ini ada yang telepon lagi berkali-kali, saya minta maaf ya. Halo?